Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa pemirsa bersama saya Ita Husni. Dan saya Julius Lumanggal. Dan kali ini kami berada di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Udah sesaat lagi bersama kita akan menyaksikan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir periode 2016-2021. Ya, pesta demokrasi 5 tahunan juga akan digelar sesaat lagi pada tanggal 9 Desember 2015. Dan agar masyarakat warga Ogan Ilir mengetahui bagaimana visi dan misi calon pemimpin mereka, akan digelarlah debat publik yang diselenggarakan oleh KPUD Ogan Ilir. Dan perlu juga kami informasikan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir periode 2016-2021 yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Ogan Ilir, yaitu dengan nomor urut 1 yaitu Haji Helmi Yahya dan Haji Muhendi Mazareki SE. Ya, pasangan ini nomor urut 1 didukung oleh 5 partai politik, yakni Partai Nasdem, Gerindra, PAN, PBB, PKB, dan Partai Demokrat. Dan juga pasangan dengan nomor urut 2 yaitu Awe Noviadi Mawardi dan Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SH SEMM. Pasangan nomor urut 2 didukung oleh pasangan Partai Golkar, PDI Perjuangan, P3, dan Hanura. Dan pasangan dengan nomor urut 3 yaitu Insinyur Haji Sobli Rozali MSI dan Profesor Dr. Haji Muhammad Taufik Toha Dea. Ya, pasangan ini merupakan pasangan calon independen yang didukung oleh masyarakat dengan mengumpulkan identitas warga sebanyak 38.464 jiwa. Dan seperti ini juga kami membawa salah satu alat peraga, ya, alat peraga mereka. Yang mungkin nanti kita akan saksikan bersama tentunya. Para pengusung partai juga turut yang pasti membawa ini. Ya. Seperti ini yang pertama, nomor urut 1 Helmi Muhendi tentunya. Atau singkatan HM. Ya. Dengan slogan yaitu OI harus maju. Ini OI harus maju ya. Itu. Baik, dan di nomor urut 2 ada Awe Noviadi Mawardi dan juga HM Ilyas Panji. Slogannya semangat baru, jiwa baru di Ogan Ilir. OI ya, OI Ilyas juga. Hampir mirip dengan kabupatennya ya, serius ya. Oke, dan kemudian dengan nomor urut 3 yaitu Sobli dan Taufik. Dengan slogan harapan baru nomor urut 3, Koalisi Rakyat Ogan Ilir Bersatu. Itu merupakan tim pendukung dari mereka sendiri ya. Nah, 3 pasangan calon inilah yang akan sesaat lagi menyampaikan visi dan misi mereka, bagaimana mereka membawa Ogan Ilir ke depan. Tentu ini merupakan salah satu hal yang penting di mana nantinya masyarakat akan lebih mengetahui apa yang akan mereka pilih nantinya. Dan debat publik ini dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir di depan anggota DPRD Ogan Ilir, Ita. Jadi mereka menyampaikan visi misi di depan wakil rakyatnya. Benar. Dan ini debat publik ini akan berlangsung selama 2 kali. Yang pertama pada tanggal 5 Oktober dan yang kedua pada tanggal 2 November. Artinya di sini masyarakat Ogan Ilir memiliki kesempatan untuk mengetahui visi dan misi para calon yang nantinya mereka akan pilih pada tanggal 9 Desember. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir periode 2016 sampai dengan 2021 tentunya yang berlangsung hari ini di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Dan saat ini kami sudah bersama Ketua KPUD Kabupaten Ogan Ilir, Bapak An-Nahrir SH. Pak, ini kita sudah memasuki tahapan debat publik, Pak ya. Ya. Mungkin apa yang menjadi target dari KPUD sendiri, Pak, terkait dengan debat publik? Proses pelaksanaan debat publik pada hari ini adalah rangkaian dari pertemuan-pertemuan dengan seluruh tim kampanye, dikarenakan kita untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Junto PKPU 7 Tahun 2015. Salah satu kewajiban dari KPU Kabupaten Ogan Ilir itu adalah untuk melaksanakan kampanye metodologi debat publik yang akan kita laksanakan pada hari ini dan kemudian insya Allah pada tanggal 2 November tahun 2015. Kita berharap dengan apa yang telah disampaikan oleh setiap pasangan calon pada debat publik, masyarakat dapat mengetahui, dapat memahami profil, visi, misi, serta program setiap pasangan calon. Ya, tentu kita berharap agar partisipasi masyarakat dalam Pilkada OI cukup tinggi ya Pak ya. Proses pelaksanaan kampanye metodologi debat publik ini kita siarkan secara langsung, di samping dilaksanakan juga oleh Pal TV, juga melalui Radio Indralaya FM. Kita hitung-hitung hampir 70% masyarakat Kabupaten Ogan Ilir nantinya dapat melihat, menyaksikan setiap pasangan calon bupati yang melakukan debat publik ini.
Dengan harapan nantinya pada tanggal 9 Desember tahun 2015 partisipasi masyarakat Ogan Ilir dalam memilih pemimpin datang ke TPS itu cukup tinggi. Target kita 85% untuk di Ogan Ilir ini sesuai dengan daftar pemilih tetap yang telah kita tetapkan beberapa hari yang lalu. Samsul, mungkin ada target yang ingin diharapkan oleh Panwasli terutama menjelang pemilihan nanti, Pak. Target apa yang diharapkan dapat terjadi? Baik, tentunya kami harapkan tujuan dari pemilihan ini adalah bagaimana terselenggaranya pemilihan itu yang betul-betul jujur, adil, langsung, umum, bebas rahasia sesuai dengan azas pemilihan. Kemudian berlangsung dengan demokratis. Yang kedua, terjaganya integritas penyelenggara pemilihan, baik itu KPU maupun pengawas pemilihan. Kami harapkan betul-betul terjaga integritasnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana output atau hasil dari pemilihan ini betul-betul terpilih pemimpin yang merupakan harapan rakyat, yang juga berkualitas dan berintegritas. Tidak hanya, artinya seorang pemilih itu harus cerdas memilih, tidak hanya dari sosoknya, dari figurnya, tapi juga harus memperhatikan programnya apa, visi misinya apa, dan betul-betul merupakan harapan rakyat sesuai dengan kondisi real atau kearifan lokal. Sejauh ini dari evaluasi pihak kepolisian, Pak, sudah ada pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini mereka masih mematuhi aturan-aturan yang ada. Ini berkat kerjasama dan monitoring kita di lapangan, dan masing-masing pasangan calon saya lihat sudah memang menempatkan dirinya benar-benar sebagai seorang yang ingin berdemokrasi secara tidak menimbulkan konflik gitulah. Apakah juga melibatkan pihak aparat TNI juga, Pak, dalam melakukan pengamanan, Pak? Kami dalam setiap kegiatan kami akan selalu melibatkan pihak TNI. Mungkin terakhir harapannya, Pak, untuk agar pelaksanaan debat publik ini berjalan lancar, kemudian pelaksanaan pilkada juga di Ogan Ilir berlangsung dengan sukses. Saya sebagai aparat keamanan berharap bahwa pelaksanaan debat publik bisa berjalan dengan kondusif, ya, tidak ada sedikit pun permasalahan, bisa menyampaikan misi, visi dan misi dari masing-masing pasangan calon, sehingga nanti menuju suatu Ogan Ilir yang memang benar-benar sejahtera. Baik. Menurut Febri sendiri bagaimana kapasitas dari tiga pasangan calon ini? Apakah memang sudah mewakili suara-suara dari mahasiswa terutama? Ataukah ada salah satunya juga yang menjadi calon kandidat pilihan daripada mahasiswa, Unsri? Kalau secara keseluruhan kita sejauh ini masih, kalau untuk mahasiswa ya, kalau untuk mahasiswa karena kita memang sifatnya netral, karena memang kita tidak ada keberpihakan kepada siapapun juga, karena memang watak gerakan masuk seperti itu. Ya, wataknya kita bukan gerakan politik praktis, tapi kita gerakan moral. Artinya ke depan kita sekarang dalam fase penjajakan, kita dalam fase melihat siapa sih calon yang memang membawa kebaikan lebih banyak untuk Kabupaten Ogan Ilir gitu. Karena yang kita lihat bukan orangnya, tapi yang kita lihat adalah bagaimana ia bisa membawa kebaikan-kebaikan yang ada untuk Kabupaten Ogan Ilir ini. Salah satunya dengan melihat visi dan misi apa yang akan disampaikan oleh masing-masing. Hadirin yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan pada debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir tahun 2015. Acara debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir tahun 2015 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Baik, dan berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari KPU Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Bapak An-Nahrir SAG. Dan nampaknya di gedung DPRD Ogan Ilir tengah bersiap-siap, pelaksanaan akan segera dimulai. Dan saat ini sambutan dari Ketua KPUD nampaknya ya? Ya, dari Kabupaten Ogan Ilir tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Ogan Ilir, yang terhormat Ketua dan unsur pimpinan DPRD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, yang kami hormati Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, para asisten, para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan para camat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, yang kami hormati sahabat-sahabat Komisioner KPU Kabupaten Ogan Ilir, sekretaris dan seluruh staf sekretariat, yang kami hormati sahabat ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Ogan Ilir, yang terhormat ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati rekan-rekan wartawan baik dari media cetak maupun dari media elektronik, dan yang kami muliakan 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, tim pendukung pasangan calon yang tetap bersemangat, hadirin undangan yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Sang Pencipta atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang terhormat, dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, junto Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, maka salah satu kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 ini adalah melaksanakan kampanye dengan metode debat publik atau debat pasangan calon yang dilaksanakan pada hari ini, yang kedua nanti dilaksanakan pada tanggal 2 November tahun 2015. Debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 merupakan salah satu upaya dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir untuk menyebarkan profil, visi dan misi serta program pasangan calon kepada masyarakat. Debat publik ini juga merupakan salah satu media pendidikan yang tepat bagi masyarakat, dengan harapan memunculkan gagasan di ranah publik yang bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi guna membentuk tatanan masyarakat Ogan Ilir yang lebih demokratis. Debat publik pasangan calon merupakan kampanye yang positif, lebih adil, lebih cepat dan lebih mudah, dan diharapkan terlaksananya kegiatan pada hari ini dapat memberikan informasi yang komprehensif
sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya calon bupati dan wakil bupati mana yang akan dicoblos di bilik suara pada tanggal 9 Desember 2015 nanti. Hadirin yang terhormat dan terkhusus kepada ketiga pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2 dan 3, kami menghimbau hendaknya dalam menyampaikan visi, misi dan program dalam debat kandidat hari ini supaya disampaikan dengan cara-cara sesuai dengan budaya Ogan Ilir, yakni disampaikan dengan sopan, menggunakan bahasa dan kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum. Juga disampaikan secara edukatif dan mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih. Juga disampaikan dengan bijak dan beradab, yakni tidak menyerang pribadi, tidak menyerang kelompok, golongan atau pasangan calon lainnya, dan tidak bersifat provokatif. Hadirin yang terhormat, selanjutnya atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini, dan terkhusus kepada ketua dan unsur pimpinan DPRD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas seluruh bantuannya. Itu saja, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selamat datang dalam debat calon bupati dan wakil bupati Ogan Ilir tahun 2015. Kita sambut moderator debat ini, Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Idi MED. Profesor Dr. Haji Abdullah Idi MED lahir di Bangka pada tanggal 23 September 1965. Pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan SLTA di Bangka, kemudian S1 Fakultas Tarbiyah Jaya Raden Patah Palembang, S2 School of Education University of Tasmania Australia, S3 Sosiologi Fisikal UGM Yogyakarta. Pengalaman jabatan pembantu rekordika bidang mahasiswa dan alumni, kemudian direktur Karta Sarjana Magister Administrasi Publik Sitisipol Chandra di Kota Palembang, dan terakhir direktur Karta Sarjana UGM Raden Kota Palembang. Assalamualaikum. Ya, saat ini moderator dari debat publik pemilihan kepala daerah yang Bapak Abdullah Idi memberikan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 tahun 2020. Debat ini adalah debat dari dua debat Cabup dan Cawabup OE 2015-2020 yang akan diselenggarakan KPU OE. Saya dalam hal ini yang akan menjadi moderator debat ini akan menyampaikan tema debat kita, yakni pertanyaan dengan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ada 3 tema debat itu yang akan didebat hari ini. Hadirin, langsung saja kita sambut calon bupati dan wakil bupati Ogan Ilir tahun 2015-2020. Saya mulai dari urut nomor 1, Bapak Haji Helmi Yahya. Dan silakan mengambil tempat. Dan Haji Musendi Mahzarki. Selanjutnya nomor urut 2, Bapak Awe Nopiadi Mawardi. Silakan mengambil tempat. Dan Bapak Haji Ilyas Panji Alam, nomor urut kedua. Selanjutnya nomor urut 3, Bapak Sobli Rozali dan Bapak
Haji Taufik Toha. Persilakan mengambil tempat. Ya. Baik, ketiga calon sudah berada di hadapan kita dan di depan podium. Untuk itu, saya ingin menanyakan apakah sudah bisa dimulai debat kita, Bapak sekalian? Sudah siap? Siap, Pak ya? Baik. Para kandidat saya persilakan untuk menuju posisi sudah. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pemaparan visi dan misi. Baik, saya akan baca aturan debat. Yang pertama adalah pelaksanaan debat kandidat langsung dalam durasi waktu 90 menit, sejam setengah. Kemudian tim pendukung, tim kampanye paslon paling banyak 50 orang. Kemudian yang ketiga, tim pendukung atau tim kampanye tidak boleh meneriakkan yel-yel atau slogan kecuali diberi kesempatan oleh moderator. Yel-yel sebanyak 2 kali. Ketika sebelum kita mulai debat, nanti saya beri kesempatan. Kemudian setelah closing statement. Setuju? Setuju. Kemudian tim pendukung kampanye dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan atau tindakan. Dan ini penting karena masyarakat melihat kita melalui televisi. Oleh sebab itu ini sangat penting diperhatikan kita semua. Kemudian terakhir, tim pendukung dan tim kampanye dapat membawa atribut kampanye yang hanya disiapkan oleh KPU Kabupaten Oy. Kita setuju? Baik. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan visi dan misi. Jadi dalam paparan visi dan misi ini, saya mulai dari urut nomor 1 sampai ke 3. Nomor 1, 2, dan 3. Lamanya paling lama 4 menit. Visi misi sudah dimiliki dan sudah diserahkan kepada KPU. Oleh sebab itu, nanti ada tanda dari saya. Kalau saya katakan mulai dari sekarang, dipersilakan. Untuk itu, kita mulai saja untuk pemaparan visi dan misi ini, yaitu dimulai dari paslon nomor 1 selama 4 menit. Silakan. Mulai dari Pak Bupati yang saya hormati, KPD hormati anggota Dewan, anggota Komisioner KPU, dan kedua pasangan calon nomor 2 dan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah melaksanakan survei melalui lembaga survei yang kredibel, dan kami juga melakukan kunjungan ke lebih dari 150 desa dan kelurahan di Kabupaten Ogan, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, bertemu dengan ribuan warga masyarakat OI, dan juga kami melihat langsung kondisi aspirasi mereka. Dari situ, mengapa ini lagi langsung Pak? Dari situ, ini mendapatkan beberapa kondisi dan potensi. Yang pertama, yang paling parah adalah jalan banyak sekali rusak dan jembatan, lebih dari hampir 40% jalan infrastruktur rusak di Kabupaten Ogan Ilir. Dan yang berikutnya adalah ekonomi yang stagnan, terbukti dari kemiskinan yang masih cukup tinggi, kemudian pengangguran masih. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Ogan Ilir yang agamis, cerdas, sehat, mandiri, sejahtera, dan berkarakter rahmatan lil alamin secara berkelanjutan. Visi kami, dan untuk mewujudkan visi itu kami membuat atau merancang misi dan program sebagai berikut. Yang pertama, prioritas kami adalah memperbaiki, menambah, dan juga melakukan hal-hal yang untuk melakukan perubahan-perubahan membangun infrastruktur inilah yang membuat ongkos transport menjadi mahal, dan itu menyebabkan masyarakat mengeluh karena mereka menjual hasil buminya menjadi murah, dan kita membeli hasil pokok, bahan pokok yang diangkat dari kota menjadi dengan harga yang sangat mahal. Jadi itulah komplain mereka, di samping juga pasar-pasar kesehatan yang timbul yang berdebu dan berlumpur. Dan karena itu sekali lagi kami akan memprioritaskan mengalokasikan APBD kalau kami dipercaya untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Ogan Ilir. Nomor 2, untuk masalah ekonomi. Ekonomi Ogan Ilir pertumbuhannya sangat
kemiskinan, pengangguran yang cukup tinggi dan juga angka kemiskinan yang cukup tinggi. Oleh karena itu kami melakukan beberapa prioritas. Prioritas pertama adalah meningkatkan kesejahteraan atau ekonomi para petani, karena kami tahu 61% populasi dari warga OI adalah petani. Kalau kita meningkatkan petani, insya Allah kemudian petani ini perekonomian juga akan baik. Apa yang kami lakukan? Melakukan revitalisasi irigasi dan pintu-pintu air, kemudian juga kompensasi sumber, memberikan dengan meningkatkan akses permodalan, dan itu yang akan semuanya kami lakukan. Berikutnya kami juga akan melakukan normalisasi sungai, karena kita tahu sungai kita banyak yang sulit. Sungai bisa menjadi alternatif transportasi yang hari ini kita alami macet di mana-mana, dan kemudian juga bisa dijadikan oleh rakyat untuk budidaya ikan. Nomor 3 juga untuk potensi wisata. Selain itu, kita akan meningkatkan ekonomi kreatif. Ya, karena ekonomi kreatif menurut saya adalah potensi Kabupaten Ogan Ilir, dan kita punya songket, kita punya rumah baru, kita punya kerajinan emas, kita punya kerajinan perak. Yang saya tahu dengan kita meningkatkan ekonomi kreatif. Poin sudah ditangkap, ada 3 hal yang akan dilakukan oleh paslon nomor 1. Terima kasih pasangan calon nomor 1. Selanjutnya saya persilakan paslon nomor 2 selama 4 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Bupati Ogan Ilir, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Ogan Ilir, Komisioner KPU Ogan Ilir, yang terhormat Panwasli Ogan Ilir, yang terhormat pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 3, yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Saya Muhammad Wazir Noviadi Deusata, Bapak Ilyas Panjalam, calon bupati dan wakil bupati bernomor urut nomor 2 akan menyampaikan visi sebagai berikut. Visi wujudnya masyarakat Ogan Ilir lebih sejahtera, unggul dan berkualitas dan lingkungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi 1, kami akan meningkatkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, good government, clean government. Yang kedua, kami akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan. Yang ketiga, kami akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang keempat, kami akan meningkatkan infrastruktur lebih merata dan berkualitas. Yang kelima, kami akan meningkatkan kualitas kehidupan politik, sosial, budaya, dan HAM. Tentunya sesuai dengan program 3 tema hari ini, kami akan wujudkan visi dan misi kami tersebut dengan program sebagai berikut. Yang pertama tentang kesejahteraan masyarakat. Tentunya masyarakat Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari berbagai macam mata pencaharian, terutama seperti di Payarama, Muara Uang dan Rambang Uang, mayoritas adalah petani karet. Seperti di Pemulutan dan seluruh Kabupaten Ogan Ilir, banyak juga petani sawah dan padi. Indralaya, Tanjung Raja, dan Tanjung Batu mayoritas pengusaha mata pencarian perikanan dan perdagangan. Tentunya kami akan memberikan fasilitas sehingga kualitas dan kuantitas dapat bertambah dan ekonomi masyarakat mampu meningkat. Dan juga kami akan fokus pada usaha kecil menengah, dan itu akan juga mendorong ekonomi masyarakat tentunya lebih meningkat lagi. Kemudian yang kedua tentunya tentang kesejahteraan masyarakat, kita tentang memajukan daerah. Tentunya daerah yang maju adalah daerah yang sarana dan prasarana kehidupan masyarakat sehari-hari itu dapat terpenuhi. Tentunya selama 10 tahun Kabupaten Ogan Ilir yang berangkat dari nol itu semua telah kita laksanakan. Tinggal kita perbaiki agar masyarakat dapat beraktivitas secara baik. Dan kemudian tentunya Kabupaten Ogan Ilir kita paling dekat dengan kota Palembang. 3 tahun lagi tol jadi, kita akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk para investor menanamkan investasinya di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tentunya kita berbicara tentang pelayanan masyarakat. Kita juga berbicara tentang aparatur pemerintahan. Untuk memiliki aparatur pemerintahan yang berkualitas tentunya kami akan mengkualifikasi aparatur pemerintahan, memberikan uji kompetensi dan uji kepatutan, dan diberikan fasilitas yang sarana
untuk mendukung pekerjaan mereka sehingga masyarakat dapat dilayani secara prima dan sesuai dengan harapan masyarakat. Inilah visi-misi yang dapat kami sampaikan. Saya, Awe Noviadi Mawardi, bersama Bapak Ilyas Panji Alam, calon bupati dan wakil bupati bernomor urut nomor 2, dengan semangat baru, jiwa baru, OI Ilyas yakin menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Selanjutnya akan disampaikan visi misinya dari pasangan calon nomor 3. Saya beri waktu 4 menit, dihitung dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Bupati, Organilir beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah, para ketua dan anggota DPRD, ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota Panwasli, hadirin hadirat, para penghadir yang saya hormati dan saya muliakan. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, hari ini kami pasangan nomor 3 Sobri Topik akan menyampaikan visi dan misi pembangunan Organilir 5 tahun ke depan yang kami kemas dengan ungkapan Organilir Santri. Santri artinya tidak hanya banyak pesantren dan banyak santri, tapi santri singkatan dari 6 kata, yaitu S, subur, A, aman, N, nyaman, E, tertib, R, religius, dan I, indah. Subur, kami ingin menjadikan Organilir sebagai wilayah yang subur. Subur dalam sektor pertanian, subur dalam sektor perkebunan, subur dalam industri kecil, dan subur pula investasi. Aman, kami mengharapkan Organilir ke depan lebih aman dan lebih tertib dengan bekerjasama dengan Polres, Kodim, dan aparat pengamanan lainnya sehingga terjaga Organilir yang kondusif dan aman. Nyaman, kami berharap Organilir ke depan akan terlayani kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dengan sumber daya manusia pelayanan yang baik. Di samping itu, sekolah gratis akan kita upayakan betul-betul gratis. Kemudian tertib, kita ingin menghadirkan pemerintahan di tengah-tengah masyarakat, good governance sampai ke tingkat yang paling bawah. Di desa ada P3N, ada ketua RT, ada lembaga adat, ada guru ngaji tradisional, akan kita beri insentif ke depan ini. Dan tertib juga di tingkat pemerintahan kabupaten. Kita akan buat pemerintah kabupaten pemerintah yang melayani dan pelayanan dengan sistem online sehingga yang lebih susah dapat dipermudah, yang mudah kita layani secara baik. Kemudian religius, kita ingin Organilir masyarakatnya religius dan taat pada aturan agama dan beretika bermoral. Dan yang terakhir I adalah indah. Kita ingin membuat kota Indralaya indah dan seluruh Kabupaten Organilir menjadi indah dengan infrastruktur yang baik, dengan kebersihan dan keindahan kota dan desa yang terjaga dengan baik pula. Dan kita ingin membuat objek wisata untuk menarik orang dari Palembang dan sekitarnya untuk berwisata ke Organilir dengan membuat objek wisata yang indah, baik di Tanjung Serai dan sekitarnya ini maupun objek wisata budaya, wisata seni dan wisata lainnya. Itulah 6 misi yang kami angkat. Selanjutnya dengan menggunakan SWOT analisis, kami buat program kerja dengan program unggulan sebagai berikut: pembangunan Kabupaten Organilir sebagai sentra pangan, agroindustri dan bioenergi bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan pengembangan industri hilir yang berintegrasi dengan bioenergi. Saya kira itu dapat kami sampaikan. Silakan Pak Profesor, ada yang tambahkan? Baik, silakan Bapak. Mau nambah? Ya. Baik, terima kasih. Adapun visi misi yang kami akan laksanakan ke depan tetap berpedoman kepada RPJM Kabupaten Organilir dan juga mengacu kepada world isu dunia yang dibahas di PBB tentang Q crisis itu masih ada Bapak? Ya. Q foods, energy and water crisis dengan menerapkan